Keluarga Cendana selalu menjadi magnet perhatian publik, bukan hanya karena kekuasaan yang pernah mereka genggam selama puluhan tahun, tetapi karena kisah-kisah di balik pintu tertutup istana, tentang cinta, restu, dan pilihan hidup yang tak selalu bisa dimenangkan oleh perasaan. Di antara semua kisah itu, perjalanan asmara Tommy Soeharto mungkin adalah yang paling penuh teka-teki, dikelilingi wanita cantik dan berprestasi, namun hanya satu nama yang benar-benar diizinkan masuk ke dalam sejarah keluarga Cendana. Siapa saja perempuan yang pernah hadir dalam hidup sang Pangeran Cendana? Dan mengapa restu keluarga menjadi tembok tertinggi yang tak semua cinta mampu menembusnya? Keluarga Cendana selalu punya daya tarik yang tak pernah padam. Bukan hanya karena kekuasaan politik yang pernah mereka genggam selama lebih dari 3 dekade, tetapi juga karena kisah-kisah personal di balik tembok istana, tentang cinta, ambisi, tradisi, dan restu yang tak selalu mudah diberikan. Salah satu kisah yang paling sering mengundang rasa penasaran publik adalah perjalanan asmara Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden kedua Republik Indonesia. Sosok yang sejak muda dijuluki Pangeran Cendana, bukan hanya karena statusnya sebagai anak presiden, tetapi juga karena pesona, keberanian, dan gaya hidup flamboyan yang melekat padanya. Di era 80-an hingga 90-an, nama Tommy identik dengan kemewahan, pengaruh, dan lingkaran elit. Ia dikelilingi banyak perempuan cantik dan berprestasi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terbukti jauh lebih sulit ditaklukkan dibanding kekuasaan dan harta. Restu keluarga Cendana, khususnya dari Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto. Banyak wanita datang dan pergi, banyak cinta tumbuh dan kandas. Tetapi sejarah mencatat, hanya satu perempuan yang benar-benar menembus tembok restu itu secara resmi. Di akhir dekade 80-an, saat beranjak dewasa, Tommy menjalin hubungan dengan Ita Mustafa, artis kelahiran 1970 yang dikenal publik sejak kecil. Ita bukan nama sembarangan. Ia memulai karier sebagai artis cilik sejak usia 7 tahun, tumbuh besar di dunia hiburan, dan dikenal sebagai gadis cantik dengan citra bersih. Hubungan ini kerap disebut sebagai cinta pertama Tommy Soeharto. Meski masih muda, kedekatan mereka tergolong serius. Tommy diketahui sering ngapel ke rumah Ita, bahkan dijemput dan didampingi oleh ajudan, sebuah gambaran betapa kehidupan pribadi putra presiden selalu berada dalam pengawasan ketat. Namun sejak awal, hubungan ini telah menghadapi tembok tinggi. Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto dikabarkan tidak memberikan restu, dengan alasan Ita Mustafa bukan berasal dari kalangan berdarah biru. Dalam tradisi keluarga Cendana, garis keturunan dan latar belakang keluarga bukan sekadar formalitas. Cinta pertama itu pun kandas secara perlahan. Tanpa drama besar, tanpa pernyataan publik, ia menjadi luka awal yang diam-diam membentuk perjalanan asmara Tommy Soeharto selanjutnya. Awal 90-an, publik dikejutkan oleh kedekatan Tommy Soeharto dengan penyanyi dan artis cantik Maya Rumantir. Hubungan ini bukan sekadar gosip ringan. Keduanya kerap terlihat bersama, dan isu pernikahan bahkan sempat merebak luas. Bagi banyak orang, Maya Rumantir adalah paket lengkap. Cantik, cerdas, berkarir, dan dikenal luas. Namun, justru di titik inilah tembok tak kasat mata keluarga Cendana berdiri kokoh. Namun sekali lagi, restu menjadi penentu. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Ibu Tien Soeharto tidak memberikan persetujuan, terutama karena perbedaan latar belakang agama dan etnis. Keluarga Cendana menginginkan menantu dengan akar budaya Jawa yang kuat. Cinta yang tampak serius itu pun kandas, tanpa pesta, tanpa pelaminan. Hanya meninggalkan jejak sebagai salah satu kisah hampir dalam hidup Tommy. Setelah kisah dengan Maya Rumantir berakhir, Tommy kembali dikabarkan menjalin hubungan dengan artis Nia Zulkarnaen. Hubungan ini sering disebut sebagai salah satu yang paling dekat menjelang akhir masa lajang Tommy. Nia dikenal sebagai aktris berbakat, berkarakter kuat, dan memiliki citra positif. Namun sekali lagi, kisah ini berakhir di tengah jalan. Tidak ada pengumuman resmi.
tidak ada prosesi sakral. Hubungan itu berhenti begitu saja, seolah kembali kalah oleh tembok yang sama. Restu keluarga. Tahun 1997 menjadi titik balik. Tommy Soeharto menikah dengan Ardia Pramesti Regita Cahyani atau Tata Cahyani. Tata bukan hanya cantik dan berpendidikan, tetapi juga canggah Mangkunegara kelima, berdarah ningrat Jawa. Inilah yang oleh banyak pihak disebut sebagai kunci emas restu Pak Harto dan Ibu Tin. Pernikahan ini menghasilkan 2 orang anak dan tercatat sebagai satu-satunya pernikahan Tommy Soeharto yang diakui sepenuhnya oleh keluarga Cendana. Meski akhirnya berakhir dengan perceraian pada 2006, posisi Tata dalam sejarah keluarga tetap tak tergantikan. Drama asmara Tommy tidak berhenti pada pernikahan resmi. Publik kembali dikejutkan oleh pengakuan Sandy Harun, seorang model yang secara terbuka mengklaim pernah menikah siri dengan Tommy Soeharto. Pengakuan itu semakin kontroversial karena dilakukan saat Sandy masih berstatus istri pengusaha Setiawan Jodi. Lebih jauh lagi, Sandy menyatakan bahwa putrinya adalah anak biologis Tommy Soeharto. Klaim ini mengguncang publik, memunculkan perdebatan panjang, dan menambah daftar kisah kelam di balik gemerlap nama Cendana. Hingga kini, kisah ini tetap menjadi salah satu bab paling sensitif dan penuh kontroversi. Jika Tata Cahyani hadir di puncak kemegahan, maka Lani Banjaranti hadir di titik paling gelap dalam hidup Tommy Soeharto. Tahun 2001, nama Lani mendadak menjadi sorotan nasional. Saat itu, Tommy menjadi buronan kepolisian terkait kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Ketika polisi akhirnya menggerebek tempat persembunyian Tommy di sebuah rumah di Jakarta, publik dikejutkan oleh satu fakta. Tommy tidak sendiri. Ia bersama Lani Banjaranti, mantan model yang dikabarkan tengah hamil tua. Momen itu menjadi simbol kontras yang tajam antara kekuasaan yang runtuh dan cinta yang muncul dalam kesunyian, jauh dari istana dan protokol. Nama Catherine Wilson sempat menambah panjang daftar perempuan yang dikaitkan dengan Tommy Soeharto. Artis sekaligus model cantik ini dikabarkan menjalin hubungan dengan Hutomo Mandala Putra, putra bungsu mendiang Presiden Soeharto. Isu kedekatan mereka mencuat setelah keduanya terlihat hadir bersama dalam sebuah acara di Bali. Bukan sekadar datang beriringan, Tommy dan Catherine tampak sangat mesra, tanpa upaya berarti untuk menyembunyikan kedekatan tersebut dari sorotan publik. Kehadiran mereka langsung menyita perhatian tamu undangan dan media. Gestur tubuh yang akrab, obrolan yang intens, serta kebersamaan yang terjaga sepanjang acara memunculkan spekulasi bahwa hubungan itu bukan sekadar pertemanan biasa. Namun, seperti banyak kisah lain dalam hidup Tommy Soeharto, kedekatan ini tidak pernah berujung pada pengumuman resmi. Tidak ada konfirmasi pernikahan, tidak pula penegasan status hubungan dari kedua belah pihak. Bagi publik, kisah Catherine Wilson kembali menegaskan satu pola yang berulang. Tommy Soeharto kerap terlihat dekat dengan perempuan-perempuan cantik dan mandiri, tetapi hanya sedikit, bahkan nyaris tak ada, yang benar-benar melangkah hingga gerbang pengakuan keluarga. Dan sekali lagi, nama Catherine Wilson pun berhenti sebagai bagian dari mozaik kisah asmara Tommy Soeharto. Hadir, menyita perhatian, lalu menghilang dari bab utama sejarah keluarga Cendana. Kini, setelah bertahun-tahun menduda, Tommy Soeharto kembali dikabarkan dekat dengan Ida Yasha, artis legendaris Indonesia yang telah lama dikenal publik. Kedekatan keduanya kerap terlihat dalam berbagai momen, mulai dari acara keluarga hingga perjalanan ibadah umrah bersama, yang semakin menguatkan spekulasi bahwa hubungan mereka bukan sekadar pertemanan biasa. Meski hingga kini tidak pernah ada pernyataan resmi, banyak pihak menyebut Ida Yasha sebagai sosok yang perlahan mengambil peran penting dalam kehidupan Tommy Soeharto. Jika pada masa muda hidupnya dipenuhi drama cinta dan tembok restu keluarga, maka pada fase ini, hubungan tersebut dipandang lebih tenang. Bukan lagi tentang istana, silsilah, atau protokol, melainkan tentang teman berjalan di usia yang semakin matang. Bagi sebagian pengamat, kehadiran Ida Yasha di pernikahan Dharma Mangkuluhur menjadi simbol fase baru dalam hidup Tommy Soeharto, fase di mana cinta tak lagi ditentukan oleh gemerlap kekuasaan atau restu istana,
tetapi oleh kebersamaan yang bertahan dalam sunyi dan waktu. Kisah cinta Tommy Soeharto adalah potret nyata bagaimana tradisi, kasta, dan restu orang tua memainkan peran besar dalam keluarga besar Cendana. Banyak wanita singgah, banyak cinta tumbuh dan gugur. Namun sejarah hanya mencatat satu nama yang secara resmi diterima sepenuhnya oleh Pak Harto dan Ibu Tien, yakni Tata Cahyani. Di balik nama besar Cendana, tersimpan kisah manusiawi, tentang cinta yang kalah oleh tradisi, tentang pilihan yang harus dibayar mahal, dan tentang restu yang nilainya lebih tinggi dari kekuasaan. Dan itulah sebabnya, hingga hari ini, keluarga Cendana selalu menarik untuk disimak.